Setelah kita membahas tentang bagaimana pos-pos pengeluaran pemasukan pribadi selama masih single, saatnya kita mempraktikkan bagaimana jika kita sudah menikah. Nah, mungkin bagi perempuan juga harus dipertimbangkan. Dulu waktu single gajinya berapa, waktu menikah bekerja nggak sih? Kayak gitu. Kalau bekerja berarti pemasukannya dari suami dan juga istri itu harus dikomunikasikan juga dengan suami, dengan pasangannya. Nanti pengelolaan keuangannya seperti apa. Kalau pengalaman saya mungkin gaji suami itu untuk nafkah harian, untuk kebutuhan-kebutuhan harian, sedangkan penghasilan yang aku hasilkan, yang kira-kira gaji yang aku peroleh gitu itu digunakan untuk tabungan dan juga keperluan-keperluan jangka panjang. Maka dari itu harus berdasarkan kesepakatan. Beda dengan kalau misalnya kita masih single gitu ya tadi, hanya buat kita sendiri, jadi tidak perlu kesepakatan dengan pihak lain. Tapi kalau kita sudah menikah, maka pembicaraan mengenai keuangan itu harus dikomunikasikan, dimusyawarahkan dengan pasangan masing-masing, karena setiap pasangan memiliki planning ataupun rencana sendiri-sendiri. Ini coba saya gambarkan bagaimana cara menghitung finansial itu setelah menikah gitu ya. Jadi kalau kita sudah menikah, itu kan otomatis sudah membicarakan, jadi pemasukan dan pengeluaran itu pasti sudah harus dikomunikasikan dengan pasangannya masing-masing. Pemasukan ini diperoleh dari mana? Bisa dari suami saja atau istri saja, atau dua-duanya jika misalnya suami istri bekerja. Kemudian bisa dibagi, nanti gaji suami untuk apa, gaji istri untuk apa, atau misalnya full gaji istri punya istri, terserah mau buat apa gitu ya, dan gaji suami buat nafkah dan juga keperluan rumah tangga. Atau bisa aja di merger semua kemudian dihitung seperti ini. Nah, saya contohkan yang misalnya dua-duanya bekerja di merger gitu ya. Jadi misalnya gaji suami itu 3 juta, gaji istri 2 juta, jualan online misalnya ya. Jadi total gajinya 5 juta. Oke, pengeluarannya apa aja? Sama ya, kita menggunakan rumus 50, 30, 10, dan 10. Ini untuk memudahkan saja. Kalau misalnya mau mengeluarkan zakat, ya nanti tinggal diambilkan di dana sosial sebanyak 2,5%. Ataupun zakat mal gitu ya, nanti ada perhitungannya sendiri. Intinya ini untuk memudahkan saja agar kita punya gambaran bagaimana menghitungannya menggunakan persen. Jadi kita di sini diganti ya kebutuhan harian. Nah, kebutuhan harian ini juga sudah berbeda dengan waktu masih single. Kalau masih single kan makan, tempat tinggal, sandang gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah menikah itu kan bisa aja menikah belum punya anak, atau bisa aja menikah sudah punya anak 1, punya anak 2. Itu akan berbeda lagi hitungannya. Nah, sekarang kita analogikan sudah menikah tapi belum punya anak, jadi masih hidup berdua gitu ya. Jadi kalau kebutuhan harian itu masih mirip ya, kebutuhan makan, kemudian belanja bulanan untuk kebutuhan-kebutuhan yang bersifatnya diperlukan selama 1 bulan itu, karena memutuskan masak sendiri misalnya, atau dibagi aja, misalnya kebutuhan harian itu bisa makan. Kemudian karena suami istri tadi dua-duanya bekerja, butuh transportasi. Bisa juga ini makan biar nggak bosan, makan masak sendiri, istri yang masak, yang belanja kebutuhan bulanannya tadi, atau makan di luar kan sesekali biar menambah keromantisan gitu. Selain makan dan transportasi, mungkin juga yang dibutuhkan urgent sehari-hari, misalnya pulsa kan juga butuh. Nah, intinya kebutuhan harian ini adalah 50%, setengahnya dari gaji. Kalau gajinya tadi sudah dijumlah 5 juta, maka 50%-nya adalah 2,5 juta. Ini untuk berdua. Kemudian tagihannya BPJS misalnya, atau kalau misalnya ngontrak rumah gitu ya, ngontrak rumah kan juga merupakan tagihan, itu bisa ditulis di sini. Selain BPJS bisa kontrakan.
Atau kalau misalnya mengambil KPR tapi yang non riba itu KPR syariah atau apa, yang intinya boleh seperti itu, tergantung prinsip masing-masing. Yang penting jauhi sistem riba gitu ya, kan banyak juga yang ada program ataupun sistem mungkin di BMT ataupun di tempat-tempat koperasi yang selain bank kayak gitu, yang memfasilitasi sistem non riba gitu boleh. Itu dianggarkan dari tagihan di sini. Itu 30% dari 5 juta, jadi 1,5 juta. Kemudian tabungan. Nah, tabungan ini karena sudah menikah otomatis nanti tabungan buat persalinan, kehamilan, buat anak sekolah, bahkan buat rencana piknik. Nah, ini masuk di sini. Jadi jangan sampai diganggu gugat, diolah-olah ataupun diambil gitu ya kalau tidak digunakan untuk masa depan. Tabungannya 10%, berarti 10% dari 5.500.000 per bulan. Kalau 1 tahun kan sudah dapat 6 juta kan, lumayan. Nah, mungkin 1 tahun kemudian anaknya lahir. Nah, itu bisa digunakan untuk biaya persalinan. Terus nabung terus buat sekolah anaknya, buat kebutuhan masa depan kayak gitu. Dan untuk dana sosial juga sama, 10%-nya berarti 500.000. Nah, begitu ya untuk penghitungannya. Sebenarnya mudah, tinggal nanti kita plot-plotkan lebih detail lagi. Jadi kalau ini kan secara umum, kalau ini jadi contohnya seperti ini, didetailkan lagi boleh. Misalnya untuk masak 400.000, untuk makan di luar 200.000, sampai semuanya ini 2,5 juta itu maksimal, boleh kurang. Nah, nanti sisanya bisa ditabung lagi. Dan usahakan kalian punya rekening bersama itu untuk tabungan. Jadi atau kalau bisa ya jangan ada ATM-nya tabungan itu, biar nggak bisa diambil sebelum memang benar-benar dibutuhkan gitu ya. Nah, untuk yang lain-lain ini itu bisa dipos-poskan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Setiap rumah tangga punya rencana masing-masing. Yang penting untuk di sini secara umum kita sudah paham bagaimana cara ngeplotnya, ngepostnya gitu ya. Jangan lupa juga untuk sedekah, zakat bagi yang sudah memenuhi kewajiban, memenuhi standar aturan gitu. Jangan lupa itu, karena sebagian dari gaji kita itu bukan milik kita saja, karena ada milik orang lain di sana, dan agar rezeki kita lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Jangan sampai kita punya gaji sebanyak apapun, kemudian mungkin per bulan gajinya naik tapi kok rasa-rasanya uangnya habis terus, tidak tersisa, bahkan mau nabung pun nggak bisa. Karena kalau misalnya gaji semakin naik, kebutuhan kita kayaknya semakin naik juga. Jangan sampai gaji naik, gaya hidup juga naik. Justru kalau kebutuhan naik, gaya hidupnya tetap aja. Jadi biar nanti sisa-sisa gajinya itu bisa kita alokasikan untuk menabung, investasi, dan lain-lain. Nah, itu harus dipelajari, ini ilmu dasar gitu ya. Jadi kalau saya juga ya cukup ilmu dasar ini untuk mengelola keuangan keluarga agar tidak boros, ataupun agar kita tahu untuk jangka panjang kita punya tabungan. Nah, kalau waktu single karena saya tidak suka menabung gitu ya, jadi apalagi kalau ada uang di ATM, ada uang di tangan itu pengennya tuh kayak menghabiskan aja gitu. Bisa dengan cara kalian investasi aja. Kalau saya dulu investasi ternak, jadi saya punya uang, saya udah kumpulkan uang banyak, saya belikan ternak. Tapi bukan saya yang mengelola ataupun memeliharanya gitu ya, saya carikan orang. Nah, nanti kalau sudah waktunya dijual, sudah cukup umur, dijual, kemudian bagi hasil dengan orang yang merawat tadi gitu. Karena saya juga dulu waktu single tidak suka untuk menabung uang, apalagi menumpuk uang di bank gitu ya, ada bunganya, ada lain-lainnya, itu tidak suka. Akhirnya diinvestasikan aja. Ya kalau nggak ternak, misalnya ada temen nih cari modal buat jualan, ya sudah kita investasikan di temen itu. Nah, siapa tahu nanti bagi hasilnya juga menguntungkan keduanya. Itu saja sih ya untuk pembelajaran finansial keuangan secara umum. Lebih mudah untuk kita yang awam, tidak perlu akuntan ataupun jasa akuntan. Yang penting kita tahu kemanakah uang-uang kita larinya.
Nah, dan harus dipastikan uang kita lari atau uang kita kemana itu harus pasti di tempat-tempat yang jelas. Jangan sampai kita nggak tahu nih, kemarin uangku segini, kok tinggal segini ya, di manakah? Dan juga kita harus memastikan uang yang masuk atau gaji ataupun apapun yang kita terima itu pastikan adalah uang yang halal. Jangan sampai ada keharaman di sana. Oke, cukup sekian mungkin video kali ini, pembahasan kali ini. Silahkan komen apa yang kalian rasakan ataupun sharing juga bagaimana cara kalian mengelola, mengatur keuangan waktu single ataupun waktu menikah. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi orang lain. Kalau ini adalah pengalaman saya, jadi bisa dipakai atau bisa jadikan referensi juga. Jadi harus seperti ini. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih sudah subscribe. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.